Izin, saya Kanda Hendra dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Oh siap, Bali siap. Ya, pertanyaan pertama terkait dengan digitalisasi. Dulu tuh awal-awal ASN sempat, bahkan dengan adanya RB, WBK, WBM, kita berlomba-lomba tuh bikin inovasi. Iya. Nah, tapi makin kesini inovasi yang sudah dibikin dan kita sudah nyaman, malah mulai diseragamkan dan harus ngikut inovasi pusat seperti itu. Jadi kita adaptasi lagi, dan apa yang kita perbuat itu karena masih di awal masa peralihan, berasa sekali malah balik ke zaman menggunakan Excel-nya lagi. Karena apa yang sudah dilakukan digitalisasi di daerah itu mau dihapuskan. Apakah dalam trim besar dalam penataan organisasi di era digital akan terus seperti itu atau bagaimana? Oke, siap Mas Indra, saya coba merespon ya. Ya. Yang kedua, kalau boleh Mas, boleh. Saya lanjut nanya, termasuk mungkin tadi udah sempat disebut ada mitigasi risiko, ada quality control. Yang saya lihat di organisasi, terutama di pemerintahan, itu bagian itu masih numpang atau masih menjadi tugas tambahan lah dari suatu struktur organisasinya, dalam struktur tadi bagian umumnya atau bagian tata usaha atau di bidang apa, sehingga bukan sebuah unit khusus yang memang melakukan mitigasi risiko, sehingga bukan unit khusus yang memang kerjaannya melakukan quality control pelayanan. Itu saya lihat dalam struktur belum ada, saya temukan di instansi mana. Ya, mohon pendapat. Siap. Pertama, terima kasih Bapak. Ini yang mitigasi risiko memang di pemerintahan belum ada unit tersendiri ya, tapi di swasta ada unit tersendiri, di perbankan sudah ada. Kita baru mulai nih Mas ya, di birokrasi kemarin. Ya, betul, saya perbandingannya juga. Baru mulai ya, mungkin ya masih ada mindset pola lama yang pelan-pelan kita menuju ke sana. Karena memang kita masih benefit oriented, bukan profit oriented, makanya lebih kenceng larinya di swasta ya. Karena beliau profit oriented, Mas Hendra, tantangan kita. Karena memang mungkin ya kita berhubungan dengan data juga ya. Makanya sekarang segala sesuatu inovasi yang berhubungan dengan digitalisasi harus izin dengan Kominfo ya, apalagi websitenya. Takut ada data-data yang bocor ke orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya ya ada kebijakan setiap aplikasi yang harus yang akan dibuat itu harus izin dengan Kementerian Kominfo dan Dinas Kominfo gitu, dalam bentuk website, karena kita menghindari sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, berhubungan dengan digitalisasi kreatif dan inovatif, kita ternyata dulu memang kebanyakan orang itu pada saat diklat PKP, PKA ya, itu banyak yang membuat aksi perubahan dengan digitalisasi. Ternyata seharusnya bukan selalu membuat aplikasi, tetapi membuat sesuatu yang kreatif dan inovatif yang teraplikasikan sesuai tugas dan fungsi masing-masing, Mas Hendra ya. Jadi kalau misalnya semuanya individu membuat aplikasi, apa yang terjadi? Ya semua membuat masing-masing, tidak terintegrasi akhirnya. Makanya pada saat diklat Latsar, PKP, PKA, bahkan PKN itu ada jenjang dibatasinya. Kalau Latsar tuh hanya sekitar core value-nya gitu kan. Kalau PKP itu sekitar kegiatannya saja ya. Kalau PKA programnya, PKN kebijakannya, seharusnya itu terintegrasi. Kalau misalnya saya menjadi peserta PKA, berarti saya harus menindaklanjuti inovasi kreativitas yang diusulkan yang sudah dilaksanakan oleh eselon 2 saya. Jadi itu. Jadi kenapa sekarang kita dibatasi? Memang kita mungkin masih transisi ya. Mudah-mudahan metaverse tidak terlalu cepat ke kita ya. Makanya kita harus terus agile gitu Mas ya. Agile, dan kita menentukan. Nah, karena saya tahu bahwa website itu dibatasi, akhirnya kami tim IT membuat aplikasi yang meng-share ke ribuan orang. Saya tidak membuat website gitu. Website saya Facebook saya, website saya YouTube saya. Saya tidak punya website sendiri, walaupun sebenarnya saya juga bisa bikin website. Tapi kalau saya bikin website, kalau tidak saya share kepada banyak orang juga percuma. Itu yang terjadi di pusat atau di daerah ya. Yang mungkin mudah-mudahan didengar ya rekaman kita, bahwa please masyarakat tuh tidak mau hanya ada informasi secara global tapi tidak tersampaikan gitu.
Kemarin penutupan saya mengajar diklat pelatihan kepemimpinan nasional, saya penutupannya kepada para peserta, saya mewakili masyarakat, mohon saya sebagai masyarakat diberikan informasi dan edukasi, jangan biarkan kami mencari sendiri. Itu Mas Hendra yang bisa saya sampaikan responnya. Oke? Makasih Mas Hendra. Oke, selanjutnya siapa? Oke, siapa? Silakan. Dari Jember. Ya, Mas dari kampus. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Bambang Wagiman dari pegawaian penyetaraan kemarin. Ada beberapa hal yang ingin kami diskusikan dan tanyakan terkait dengan strategi peningkatan kinerja organisasi di era digital. Tentunya untuk mendukung itu, kita yang patut kita siapkan adalah SDM-nya. Yang kedua adalah infrastruktur dan tentunya juga kesiapan dana yang terkait dengan itu, dengan kondisi sekarang tentunya kompetensi SDM tidak semuanya siap dengan era digital itu. Di samping itu ada keterbatasan untuk bisa meningkatkan tentunya harus dilaksanakan setiap kali. Namun yang perlu kami sampaikan bahwa diklat yang disediakan pemerintah sangat. Bahkan dalam satu organisasi mungkin yang berangkatkan 1-2 orang itu ada oleh pemerintah. Nah, untuk mendukung itu bagaimana kita menuju era digital sehingga meningkatkan kinerja organisasi kalau SDM itu tidak kita iklan, meskipun kompetensi itu bisa didapat dengan mana, tapi kan tidak mengarah dengan materi-materi yang sesuai dengan kebutuhan. Untuk semua itu yang ingin kami tanyakan kepada Pak Andi adalah apa yang harus kita lakukan atau organisasi lakukan supaya diklat teknis yang dibutuhkan oleh SDM itu. Yang kedua adalah untuk yang punya potensi tidak mudah. Contoh paling gampang, ketika kami mencoba mencari sebuah membutuhkan S1 akuntansi yang kompeten, yang akan tempatkan di satu pekerjaan, itu aja milih-milihnya tuh agak itu yang kompeten, tapi yang tidak kompeten banyak, tapi yang kompeten yang betul-betul agak sedikit ketika pemerataan atau tingkat itu kurang. Artinya ada keterbatasan yang ditingkatkan. Saya kira itu Pak. Siap. Penjelasan. Oke. Mohon izin ya, panitia, saya merespon pertanyaan dari Pak Bambang Wagiman ya, Pak Bambang Wagiman. Oke, tadi Pak Bambang bilang bahwa diklat itu terbatas, anggaran itu terbatas, udah pasti itu. Apalagi negara kita lagi defisit lah ya, ada gangguan anggaran. Jadi memang kita harus berkorban, hidup tuh berkorban Bapak. Saya bisa digitalisasi itu mengorbankan apa yang ada di diri saya. Yang saya sudah sampaikan tadi, high risk high return. Risiko tinggi, returnnya tinggi. Saya mengeluarkan biaya sendiri, ya berapa puluh juta sendiri. Dan akhirnya saya mencari komunitas, kursus webinar, coaching, digitalisasi. Dan saya menemukan sesuatu yang luar biasa. Wah, akhirnya saya berkolaborasi, kan ada grup tuh, berkolaborasi. Jadi win-win solution. Makanya ada materi diklat di PKN itu adalah Public Private Partnership, P3 ya, PPP, Public Private dan isu strategis. Nah, itu saya lakukan.
Nah, tantangannya kita yang harus kita lakukan untuk perubahan secara organisasi, minimal kalau Pak Bambang Wagiman sebagai pimpinan atau dekat dengan pimpinan, wajibkan semua karyawan yang ikut diklat di luar jam kantor atau di luar daerah, setelah pulang sharing session apa yang dia dapat. Jangan hanya laporan-lapor, Pak, saya sudah selesai diklatnya, nunggu perintah. Itu yang saya lihat kebiasaan yang dilakukan banyak orang, banyak instansi. Ya, jadi transfer knowledge-nya nggak ada. Beda, mohon maaf dengan di swasta yang profit oriented. Ya, ini saya ngomong apa adanya. Saya pernah kerja di Deutsche Bank, Pak, Bank Jerman. Saya pernah di Henkel Indonesia, perusahaan Jerman, di swasta sebelum di birokrasi. Kalau di swasta, setiap orang ikut diklat pas pulang harus implementatif. Yang saya lihat sekarang sudah berubah, tapi yang berubah adalah diklat manajemennya saja, Pak. Diklat PIM-nya. Makanya ada aksi perubahan, Pak, ya. Laksar juga ada laporan aktualisasi, itu ada. Tapi yang diklat teknis itu polanya tidak seperti manajerial. Dan itu harus diadopsi, Pak. Ya, perlahan tapi pasti. Satu orang mengajarkan minimal 5 orang. Ya, semua akhirnya jadi afirmasi semua kan, saling menguatkan itu semuanya. Jadi sharing session yang saya lihat yang jarang dilakukan. Bahkan saya melihat kalau saya jadi pengajar yang ikut diklat itu juga orangnya. Atau mungkin dia diikutkan jadi peserta diklat karena bonus dari pimpinan, karena mungkin kerjanya luar biasa. Padahal masih banyak orang lain yang butuh ilmu dan pengetahuan ditingkatkan. Nah itu Pak Wardiman, jadi kita juga harus mencari sendiri, jangan menunggu karena keterbatasan diklat yang diadakan, kemudian anggaran yang terbatas. Jadi kita harus out of the box. Jadi cara berpikir kita 3, Bapak Ibu semua ya. Pertama, cara berpikir kita thinking in box. Kedua, thinking out of the box. Ketiga, thinking other box thinking. Thinking in box artinya berpikir apa yang pernah kita lakukan atau yang sedang kita lakukan. Itu thinking in box. Wah, apa ya? Kita harus identifikasi apa saja yang pernah kita lakukan dan sedang kita lakukan. Kemudian yang kedua, thinking out of the box. Kreatif dikit dengan apa yang biasa kita lakukan. Dan yang terakhir adalah thinking other box thinking. Berpikir bagaimana orang lain berpikir. Berpikir bagaimana Pak Bambang berpikir bagaimana saya berpikir bagaimana Pak Ibu Kaban berpikir, Ibu Wulan berpikir. Itu saya adopsi semua. Jadi sehingga kita blended cara berpikir kita. Thinking in box, thinking out of the box, thinking other box thinking. Sehingga kita lebih baik daripada sebelumnya, lebih optimal. Itu mungkin Pak Bambang yang bisa saya share, Pak. Jadi memang harus meluangkan waktu, harus berkorban waktu, berkorban uang, tenaga, dan pikiran untuk kita lebih baik. Yang kata Pak Jokowi bilang, kita harus keluar dari zona nyaman. Kalau Bapak Ibu mau hidup nyaman di masa depan, Bapak Ibu sekarang harus hidup di luar zona nyaman. Insya Allah ke depan nyaman. Saya merasakan sekarang saya lebih nyaman karena saya sudah adaptasi dengan digitalisasi. Jadi jangan khawatir, Bapak Ibu pertemuan dengan saya dengan tidak hanya di sini, saya bisa mengcoaching Bapak Ibu selama Bapak Ibu mau. Tinggal hubungi saya di nomor telepon saya 081809000688, bertanya apapun, saya sharing apapun, saya akan sampaikan apa yang saya sudah lakukan sehingga saya sekarang jauh lebih baik daripada saya sebelumnya. Bukan daripada orang lain ya Bapak ya. Saya jauh lebih baik daripada saya sebelumnya tentang digitalisasi. Digitalisasi banyak bentuknya ya. Ada yang orang bilang sudah bikin website itu luar biasa, ada yang orang bilang sudah ngeblas itu luar biasa, ada orang bilang itu. Jadi kita harus di-combine semua Pak. Itu Pak Bambang yang bisa saya respon Pak. Jadi budayakan transfer knowledge, budayakan mencari ilmu, jangan menunggu, karena yang namanya menunggu tanpa kita kejelasan, kita lama-lama akan hilang di telan masa. Terima kasih Pak Bambang. Ada lagi yang lain? Panitia silakan dimoderatori. Siap, Ibu Febriani. Dari mana Bu? Barsel. Terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Febriani dari Dinsos PMD Barsel, Provinsi Kalimantan Tengah. Oh ya, siap. Silakan Bu. Tadi Bapak mengatakan bahwa pendapatan asli daerah akan meningkat jika daerah lain mengenal potensi daerah kita. Nah, Pak boleh di-share Pak atau diberikan contoh salah satu daerah yang sudah di mana terbukti mereka menjadi naik pendapatan daerahnya dikarenakan potensi daerahnya yang dikenal orang lain gitu, biar kita bisa dapat gambaran
langkah atau step apa yang mereka lakukan. Terima kasih, Masya Pak. Allah. Ibu Febriani, saya tidak bisa memberikan contoh yang biasa saya pahami. Saya cuma memprediksi persepsi saya. Banyak orang-orang dirangkul sama Pemda untuk aktif di TikTok, dia bayar TikToknya, yang lihat viewernya, bener nggak? Tidak harus resmi, Misalnya, tolong dong lo ya, tolong brandingkan hotel yang ada di Provinsi Jawa Barat dengan gaya, karena lo followernya sudah ada aja, kita bayar itu kan membrandingkan juga, ya. Jadi tidak hanya resmi, atau juga bikin informasi-informasi potensi daerah Barsel yang akan membuat orang daerah lain penasaran datang ke Barsel gitu kan. Kayak misalnya kalau saya tanya Garut, ada ciri khasnya pasti dodol gitu kan. Kalau saya tanya Bandung, pasti apa? Kulinernya kan gitu. Nah, bagaimana Barsel menciptakan sesuatu keunikan yang bisa diingat orang, ya? Tapi dibrandingkan semua, ya kan? Nah, sehingga tidak. Jadi yang tadi saya bilang, kita tidak dengan cara yang formal, tapi informal juga bisa, ya. Tidak dengan link resmi juga, ya. Bapak Ibu tidak salah, Bapak Ibu berkunjung ke daerah lain, tidak ada kesalahan. Tapi yang salah setelah berkunjung dari daerah lain, pas di daerah sendiri, Bapak Ibu tidak berpikir bagaimana mengundang orang lain datang ke daerah Bapak Ibu, benar nggak? Ini kan bisa meningkatkan pendapatan kan dari hotelnya dan sebagainya. Itu mungkin Mbak Febriani. Misalnya Mbak Febriani di dinas sosial, tusinya apa? Tentang tusinya, bikin video-video buat YouTube resminya, share linknya 5-10 menit saja, jangan banyak-banyak ya. Ya, dan itu yang saya lakukan dan benar-benar dahsyat, Jadi saya bukan mengejar dapat AdSense-nya, saya mengejar orang mengetahui sayanya siapa gitu. Jadi di daerah juga harus mengetahui produk Barsel apa, ya, jangan terlalu banyak. Kalau Lampung pisang coklat misalnya, kan gitu kan. Kalau misalnya di mana dan sebagainya, nah itu ciri khasnya. Oke, kalau di Jakarta ada Dufan, misalnya. Di Bandung ada banyak. Nah itu yang dilakukan ya, Mbak Febriani. Jadi saya nggak berfokus kepada satu daerah saja, nanti makin jumawa dia. Jadi beberapa daerah dilakukan. Oke, makasih Mbak Febriani. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Pak Denny, kita beri kesempatan yang bertanya di chatbox ya. Ini dari Pak Julius David dari Dignas Prof. Kalbar. Bagaimana menerapkan sistem digitalisasi terhadap peningkatan kompetensi kinerja sementara banyak ASN di daerah yang masih belum familiar? Mungkin bisa dibantu Pak Denny. Itu sekali lagi banyak bentuknya, banyak rupanya, ya. Kita tidak bisa membanggakan. Ada orang bilang bisa bikin website sudah digitalisasi. Orang yang bilang sudah bikin yang di Play Store bisa digitalisasi. Tapi bagaimana semuanya itu bisa dikombinasikan, ya. 6T. Tersistem, terstruktur, terarah, terukur, termudah dan cari supaya terimplementasikannya. Jadi caranya yang tadi saya sudah sampaikan sebenarnya, Pak, bahwa kita individu harus curiosity-nya besar. Rasa penasarannya meningkat, pengen taunya meningkat, ya. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begini? Kenapa dia begini? Jadi dengan cara apa? Bapak Ibu bisa search di YouTube, di Google dan lain sebagainya. Dan sering-seringlah semua ASN, ya, menonton video tutorial yang ada di YouTube tanpa harus kursus. Bapak Ibu bisa, ya. Atau Bapak Ibu bisa komunikasi dengan saya. Kalau komunikasi dengan saya, ya kemampuan saya akan saya transfer, pengalaman saya akan saya transfer, itu bedanya ya. Jadi sehingga Bapak Ibu memang harus belajar dari orang yang sudah pengalaman yang baik, pengalaman yang buruk, ada pahitnya ada enggak. Jadi Bapak Ibu jangan ada bahasa Inggrisnya no pain no gain, bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian, ya. No pain, bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian. Jangan tiba-tiba Bapak Ibu pengen yang mudahnya saja, tidak ada prosesnya. Orang sukses itu dia kelihatan sukses sekarang, dia tidak menceritakan dulu pahitnya seperti apa. Karena kalau dia dari awal bercerita dia melakukan sesuatu hal itu, dia belum sukses, orang nggak akan percaya. Tapi pas sudah sukses baru kelihatan. Jadi orang sukses itu pasti mengalami perjalanan tahapan-tahapan yang menyakitkan. Ingatkan kepada seluruh ASN, kalau mau maju jangan
jangan enaknya saja. Harus meluangkan waktu, mengeluarkan pikiran, mengeluarkan dana dan sebagainya, itu harus berkorban. Jangan berharap dana dari luar, gunakan dana yang kita punya atau gunakan kemampuan yang kita miliki saya dulu ya. Kolaborasi dengan orang yang tepat ya. Ternyata kalau ada yang nanya ke saya, Pak Denny gurunya siapa? Kok bisa seperti ini? Kalimat saya cuma satu, Bapak Ibu. Semua orang adalah guru saya, semua tempat adalah sekolah saya. Jadi tinggal bagaimana Bapak Ibu mengadopsi apa yang telah disampaikan oleh para guru-guru Bapak Ibu, dieksekusi, jangan dipikirkan. Ya. Pokoknya bagaimana Bapak Ibu melakukan sesuatu yang belum pernah Bapak Ibu lakukan. Ingatkan semua ASN di daerah, lakukan yang belum pernah teman-teman lakukan di daerah. Itu saja. Dan harus familiar dengan YouTube, harus familiar dengan digitalisasi, harus familiar saling komunikasi, sosialisasi dan berkolaborasi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Budayakan itu. Baik, selanjutnya Pak Denny, di sini ada dari Saudara Bobi, Pak Bobi, bahwa dalam konsep WFH ada 2 peluang risiko yang terjadi. Satu, pekerjaan yang kita buat bisa bocor ke orang lain saat bekerja di rumah atau tempat tertentu karena tidak adanya pengawasan dari pimpinan. Kemudian yang kedua, kita bisa meminta orang lain yang mengerjakan tugas yang seharusnya hanya kita buat. Bagaimana sebuah lembaga atau organisasi atau kantor dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja karyawannya di era digitalisasi. Monggo Pak Denny. Dari siapa Mbak Ulan? Bagus Dari pertanyaan. siapa? Dari Pak siapa? Pak Bobi. Pak Bobi. Siap, Pak Bobi. Makasih Pak Bobi. Ivanka. Nih saya perumpamakan saya sebagai pimpinan saja ya. Ya. Saya bilang, oke, WFH semua ya. Oke. Apa yang dikerjain Pak? Ini lo kerjain. Pokoknya gue tunggu hari Senin jam 7 harus selesai. Ini yang saya lakukan pada saat saya membimbing peserta PKA atau PKP membuat aksi perubahan laporannya. Ya, saya tidak membuat tekanan-tekanan. Tapi resiko bocor keluar ya ada. Semua ada resikonya Pak. Yang diam ada resiko, bergerak ada resiko. Kerja di kantor ada resiko, tidak kerja di kantor ada resiko. Jadi hadapi resiko, mitigasi resiko yang ada. Caranya apa? Dengan cara berbagai macam cara yang saya tadi bilang, kompleksitas ya, dalam bentuk mungkin kita nge-share filenya itu dengan password, username dan password khusus, atau kita dalam bentuk PDF dan di mana ada lognya dan sebagainya supaya tidak semua orang bisa melakukan. Makanya yang namanya digitalisasi, contohnya SIPD kan punya username dan password masing-masing ya, dia bisa kerja di rumah dengan menggunakan username dan password masing-masing, yaitu memitigasi risiko yang ada. Kemudian yang ketiga, saya sebagai pimpinan menugaskan si A untuk mengerjakan. Saya mah nggak peduli dia mau bayar orang, nyuruh orang, ngerjain orang, ya, dia tidur. Yang penting yang saya butuhkan adalah hasilnya, Bapak. Ya, biarkan. Mungkin dia tidak punya kemampuan digital, dia mungkin tidak punya kemampuan teknologi, tapi dia punya kemampuan komunikasi. Makanya kompetensi itu ada 3. Manajerial, teknis, sosial kultural. Mungkin yang tidak bisa bekerja teknologi, dia punya keahlian sosial kultural, komunikasinya bagus, ya kan? Dia sering bagi rejeki, ya, hangout bareng-bareng. Jadi saya sebagai pimpinan nggak pernah menanya, ini siapa yang ngerjain, ini siapa yang ngerjain, enggak. Yang penting sesuai target waktu yang saya tentukan, laporannya sudah ada dan saya tinggal periksa dan revisi, gitu. Itu Pak Bobi ya. Jadi kemampuan orang beda-beda, bukan semua orang punya kemampuan, tapi beda-beda. Jadi bagaimana kita mengkolaborasikan kemampuannya. Kayak misalnya di Klatpim, ada tim efektifnya. Saya yakin mungkin ada beberapa peserta di Klatpim yang hanya mempresentasikan saja, tapi dia punya kemampuan menggerakkan tim efektifnya untuk membuat laporan, atau menggerakkan tim IT-nya untuk membuat aplikasi. Dia hanya mempresentasikan saja. Jadi artinya yang jadi masalah adalah hasilnya tidak ada. Ya. Jangan memikirkan prosesnya, yang tadi saya bilang contoh, mau lewat lift boleh, lewat tangga boleh, mau digendong boleh, lewat tambang boleh. Yang nggak boleh adalah pada saat rapat yang sudah ditentukan waktunya itu tidak ada kehadirannya. Itu Pak Bobi ya. Terima kasih Bu, silakan. Baik, ini ada lagi dari Pak
ada tambahan dari Pak Julius David tadi, Pak, dari Kalbar. Ini tadi disampaikan bahwa bagaimana menerapkan sistem digitalisasi terhadap peningkatan kompetensi kinerja, sementara banyak ASN di daerah yang masih belum familiar dikarenakan akses pendukung perangkat sangat terbatas, salah satunya sinyal internet. Oke, wah ya, pertanyaannya hampir sama ya. Makanya ada tambahan tadi. Jadi akses ya. Di zaman digital ini yang paling penting memang akses wifi-nya harus kuat ya. Kalau wifi kantor belum kuat, ya kita harus berkorban pakai kuota HP kita, Bapak Ibu, ya kan? Jangan nyalahin wifi di kantor sementara. Pakai aja wifi kita. Nggak ada yang rugi. Hidup itu tidak ada yang rugi menurut saya. Bapak Ibu kalau selalu bilang rugi, Bapak Ibu tidak paham bahwa Tuhan itu adil. Paham, Bapak Ibu? Jadi kalau belum ada wifi, aksesnya belum kuat, ya udah pakai kuota kita. Kalau misalnya aksesnya belum ada, kuotanya belum ada, ya kita manual. Makanya tadi saya bilang, ya, blended everything that we can, ya, campur aduk. Makanya tadi saya bilang, kompleksitas itu artinya kita tidak bisa menyelesaikan satu masalah dengan satu cara. Kalau sinyalnya nggak ada, ya jangan paksakan dengan digitalisasi. Tapi sayang sekali kalau zaman sekarang ini masih ada masalah wifi. Berarti yang harus ditekan adalah kominfonya. Kalau misalnya anggarannya kurang maksimal, kurang banyak, ya harus dilakukan apa yang namanya kolaborasi dengan private sector, dengan penyedia kayak salah satu Telkomsel, Excel untuk bekerja sama melakukan CSR, Corporate Social Responsibility. Saya nggak usah sebutin nama daerahnya. Anggaran APBD-nya kecil, PAD-nya kecil, tetapi kotanya bersih, kemudian nyaman dan yang dia lakukan adalah mereka Pemda itu berkolaborasi dengan private sector dengan menggunakan CSR-nya, Corporate Social Responsibility-nya. Jadi cari solusinya yang mungkin tergantung situasi kondisinya. Jadi yang baik di Jakarta, yang baik di daerah lain, atau di Bandung, atau di Kalimantan, atau dimanapun yang baik, belum tentu baik di tempat lain. Semua tergantung situasi dan kondisi. Kita nggak perlu memaksakan diri, harus sesuai dengan yang sudah. Yang penting kita lebih baik daripada sebelumnya saja tuh Bapak Ibu ya. Sehingga nanti kita ada progresnya, peningkatannya. Itu yang saya lakukan pada saat saya mengcoaching peserta diklat PIM saya. Fokus ke kelompok kita. Fokus kita harus ada progres. Jangan pikirkan kelompok lain. Yang penting kita lebih baik daripada kita sebelumnya, bukan lebih baik daripada kelompok lain. Begitu juga Bapak Ibu. Fokus kepala daerah di daerah Bapak Ibu supaya apa? Lebih baik daripada sebelumnya. Kalau belum ada wifi, gunakan wifi-nya. Kalau adakan wifi-nya. Kalau wifi-nya kurang kuat, ditingkatkan ya. Nah itu perlahan dan pasti. Yang penting ada progresnya. Itu Bu Wulan yang bisa saya respon. Baik. Ada dua lagi Pak. Bagaimana trik supaya itu dari Pak Muhammad. Bagaimana trik supaya teguh konsisten dalam bekerja di era digital apabila lingkungan instansi bekerja masih menganut cara manual. Terima kasih. Trust, no blame others, solution oriented. Yakin, jangan menyalahkan orang lain. Nggak apa-apa orang lain masih gaptek, tapi kita harus adaptasi dengan era digital. Terakhir, solution oriented. Solusinya ada pada diri kita. Diri kita mau berubah apa enggak? Jangan paksa orang lain berubah, tapi paksa diri kita konsisten untuk berubah. Ada 3 kalimat buat teman-teman semua nih yang masih hadir luar biasa, 263 orang. 3 kalimat ini mungkin bisa diikuti, disoundingkan dalam hati, disebut dalam hati. 1, kalimat pertama, ya, saya akan kecewa kalau saya berharap semua orang suka sama saya. Ya. Saya ulangi lagi, saya akan kecewa kalau saya berharap semua orang suka sama saya. Artinya, apa yang Bapak Ibu lakukan pasti ada yang tidak suka. Sehingga Bapak Ibu nggak perlu kecewa. Bapak Ibu diam, ada yang suka, ada yang enggak. Bapak Ibu bergerak, ada yang suka, ada yang enggak. Yang penting Bapak Ibu punya visi yang tadi saya sampaikan. Visinya apa? Visinya saya harus bisa digitalisasi. Visinya itu aja. Mau orang gaptek, ya urusan dia. Yang penting saya sudah beradaptasi. Kedua, ada kalimat lagi,
Kedua, saya akan kecewa kalau saya berharap orang lain sesuai dengan apa yang saya inginkan. Kalau orang lain nyamannya dengan gaptek ya silakan. Tapi lihat suatu saat akan tertinggal jauh dia orang yang tidak adaptasi dengan digitalisasi. Saya ulangi lagi, saya akan kecewa kalau saya berharap orang lain sesuai dengan apa yang saya inginkan. Kita yang menyesuaikan diri dengan orang lain, kita yang menyesuaikan diri dengan di lingkungan kerja kita. Kalau orang lain nggak mau menyesuaikan diri, itu urusan dia. Karena solution orientednya ya di diri kita, Bapak Ibu. Ya. Terakhir, saya akan kecewa kalau saya berharap segala sesuatu berubah dengan cepat. Perlu proses, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kolonial menjadi digitalisasi, milenial itu perlu proses. Saya sudah beradaptasi ini perlu proses hampir setahun lebih, Bapak Ibu. Prosesnya banyak. Proses yang menyenangkan, menyakitkan, meluangkan waktu. Wah, termehek-mehek sayanya gitu kan. Saya sempat konflik dengan orang rumah karena menggunakan anggaran yang seharusnya mungkin beli sayur gitu. Tapi sekarang ada hasilnya kan. Kan hasil nanti kelihatan bagaimana kita usahanya, ya. Tinggal mau nggak kita berubah. Jadi please Bapak Ibu, jangan hiraukan lingkungan kita yang gaptek. Tapi kita karena era digital, kita harus beradaptasi dengan digitalisasi. Ada yang mau ajak, kalau nggak mau nggak usah dipaksa. Karena segala sesuatu dipaksa tidak menyenangkan. Saya ulangi 3 kalimat tadi ya. Saya akan kecewa kalau saya berharap semua orang suka sama saya. Saya akan kecewa kalau saya berharap orang lain sesuai dengan apa yang saya inginkan. Ketiga, saya akan kecewa kalau saya berharap segala sesuatu berubah dengan cepat. Perlu proses Bapak Ibu, perlu perjuangan. Mudah-mudahan itu bisa diterapkan. Itu Bu Bulan ya. Nih, tuh. Saya menu gratis buat Bapak Ibu yang hadir di diklat ini. Silakan ketik angka kunci sesuai kolom yang paling kiri. Pengen ilmu apa dari saya? Ketik, kirim ke WA saya 081809006088. Silakan. Oke. Ya. Silakan coba ya. Oke. Mau ilmu perencanaan pembangunan daerah, ketik 1, kirim ke WA saya. Manajemen penganggaran, ketik 2, kirim. Itu menu yang saya punya. Nah, itu seharusnya masing-masing SKPD punya menu-menu pilihan untuk masyarakat tentang informasi dan edukasi. 8, ada yang ketik 8 tuh. Sudah ada kan tentang strategi kepemimpinan. Ada yang ketik 12, ada tentang fuel additive dan sebagainya. Kan sudah ada jawabannya ya. Itu yang belum banyak orang lakukan. 14, ya kan? Ada lagi. Jadi karena pertemuan kita terbatas ya silakan Bapak Ibu komunikasi dengan WA saya, dengan saya, atau bertanya diskusi lebih banyak lagi secara lainnya bisa banyak yang silakan. Nah itu ya. Ini khusus tentang pemerintahan. Sudah terbukti ya, saya nggak ngetik Bapak Ibu, saya hanya berbicara. Ini tapi HP saya bisa balas Bapak Ibu, ya. Dan itu berarti tinggal ngeklik angkanya saja, bukan Pak, ngetik Bu, ngetik kirim WA-nya. Coba Bu Bulan. Ngetik angkanya saja. Ngetik angkanya saja. Oke. Itu. Saya coba. Cobalah. Ini saya ribuan orang sudah terjawab. Ya. Artinya apa? Itu pekerjaan 5-10 orang. Jangan 08. Cobain. Itu di atas di slide ada Pak nomor telepon saya. 0818 0900 6088. Oh iya. Jadi bukan hoax ya. Iya ini ada ya. Langsung terjawab Pak. Terima kasih Pak Bambang. Kalau Pak Bambang tertarik nanti telepon saya gampang. Ini karena waktu terbatas ya. Ada lagi slide berikutnya coba. Slide berikutnya Mbak Silma. Slide berikutnya. Mbak Pentia. Nah, tuh ada lagi tuh. Ketik contoh. Ini menu untuk mahasiswa Bapak Ibu. Ini bisa Bapak Ibu lakukan lagi. Ilmu tentang apa yang bisa digunakan oleh mahasiswa. Ada pertanyaannya, sebagai ASN kira-kira langkah-langkah apa yang kita ambil untuk menerapkan sistem digitalisasi terhadap kompetensi kinerja, namun tidak mendukung oleh pimpinan. Tidak didukung kali ya? Yang masih kaku dalam penggunaan digital. Siap. Memang tidak harus, makanya tadi saya bilang hidup itu jangan terlalu. Biasanya kalau terlalu itu akan mengecewakan Bapak Ibu. Apapun yang Bapak Ibu terlalu akan mengecewakan. Ya, terlalu terbuka
terlalu tertutup. Nah, saya belajar digital sebelum saya mahir, sebelum saya bisa, saya nggak cerita ke banyak orang. Saya belajar di balik layar. Tapi setelah saya lebih mahir, saya baru cerita. Dan hasilnya itu mendukung kinerja pimpinan. Dan pimpinan sangat sayang sama saya, insya Allah selalu ya. Karena saya bantu. Jadi pada saat proses belajar nggak usah cerita. Pada saat saya kuliah S2 nggak cerita saya pimpinan saya. Ke S3 nggak cerita, saya belajar nggak cerita. Tapi kalau sudah berhasil baru saya cerita. Ya, pernah saya sakit hati pada saat saya kuliah. Kalau lo nggak mampu kuliah ngapain kuliah? Begitu ada yang pada saat saya cerita. Tapi sudah saya berhasil, baru mereka lihat hasilnya. Jadi yang dilihat ada hasil akhir. Tapi selama Bapak Ibu niat baik, saya yakin akan berakhir baik. Kalau belum baik, berarti masih perlu proses. Harus lebih ada usaha lebih maksimal, lebih optimal. Go digital or die. Go digital, be unstoppable. Saya yakinkan itu. Ada orang yang mungkin banyak menjelekkan saya di kantor atau apa. Saya nggak menggubris, saya terus fokus bagaimana saya memberikan manfaat lewat digitalisasi. Ribuan informasi. Dan alhamdulillah, saya bukan YouTuber, sekali lagi saya ber-YouTube memberikan manfaat. Saya tidak mengejar AdSense, tidak mengejar dapat dari iklan apa, walaupun kenyataannya dapat, tapi itulah saya nikmati. Jadikan segala sesuatu yang Bapak Ibu lakukan seperti Bapak Ibu melakukan hobi, sehingga tidak akan terbebani. Saya ngajar nih hobi Bapak Ibu, beneran hobi. Saya enjoy aja, hobi. Mau belajar ngajar berdiri seharian, 3 harian karena hobi, ya menikmati aja. Itu mungkin yang bisa saya respon ya, yang bisa saya respon sehingga mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu tuh semua. Ini sebagian menu-menu. Jangan lupa Bapak Ibu setelah nonton YouTube saya di subscribe biar ada informasi masuk. Jangan lupa subrek. Iya betul. Dan loncengnya. Jadi Bapak Ibu juga harus bisa membuat video sendiri ya. Belajar, saya bilang belajar dari aplikasi apapun silakan. Ya, tentukan tema berdasarkan tujuan ya. Siapkan skrip. Jadi Bapak Ibu belajar menjadi sutradara ya. Membuat folder video awal yang dibutuhkan sesuai tema, kemudian foto awal yang dibutuhkan sesuai tema, lakukan proses editing. Dulu saya ngedit video dengan laptop saya yang lama, saya itu bisa ngerendering itu, ngedit itu sampai 2-3 jaman karena kapasitas laptop saya nggak mendukung, sampai mungkin panas banget mesinnya. Akhirnya saya berpikir lagi, high risk high return. Akhirnya saya ganti laptop, walaupun saya nyicil waktu ganti laptop ya. Kemudian proses editing audio itu saya belajar. Ini belajar sampai ya seminggu lebih lah ya. Oke, next Mbak, lanjut. Nah, lakukan merge video dan audio. Lakukan. Ini butuh praktek Bapak Ibu ya. Ini saya cerita saja dulu. Ini pengalaman. Kemudian simpan hasil final editing, buat folder hasil intros tuh pembukaan ya. Pembukaannya seperti apa? Outrosnya penutupan seperti apa ya. Kemudian digabung, share di YouTube, share di Anchor, di podcast dan sebagainya bisa. Tapi saya nggak terlalu aktif di podcast ya. Tidak semuanya saya aktif ya. Saya pilih salah satu saja. Next. Oke, next. Banyak bisa kita video apa bioskop tuh bikin video awalnya dengan backgroundnya green screen. Kenapa green screen? Ya rupanya warna hijau itu paling banyak digunakan karena tidak akan menyamai warna kulit dan warna rambut alami manusia. Jadi yang terbang, terjun itu mereka bikinnya di green screen, gayanya aja begini kan, gaya begini. Sehingga nanti diedit diganti backgroundnya, yang hijau itu dihilangkan, ganti mungkin video berjalan di awan dan sebagainya. Oke. Ini karena warna latar belakang, warna layar dan warna kulit dan rambut aktornya sama, maka bagian tubuh aktor itu bisa ikut hilang. Pada saat saya syuting pakai baju hijau, ya akhirnya yang kelihatan muka saya doang pada saat dihasilkan editnya. Jadi saya pada saat syuting harus pakai baju di luar warna hijau karena biar nanti green screen di balik layar itu bisa dihilangkan atau diedit ya. Next. Nah ini kekuatan aplikasi yang saya buat ini ya Bapak Ibu. Kalau nanti setelah diklat ini mau diskusi banyak tentang kekuatan ini, silakan WA saya. Mengirim lebih dari ribuan pesan setiap hari dari HP saya sendiri ya. Bukan menggunakan Kominfo atau dinas Kominfo, enggak, dari HP saya sendiri Pak
Ya, saya setting. Kemudian setiap pesan ada nama penerima pesan, sehingga pesan terkesan personal. Saya cuma ngetikin ya, assalamualaikum, selamat pagi, sapaan panggilan. Berikut ada video yang mungkin bermanfaat. Saya share linknya. Salam ASN berakhlak, Coach Denny. Udah. Sapaan panggilan itu berubah sendiri. Bapak, Ibu, sapaannya, namanya berubah sendiri. Kalau misalnya saya ketik assalamualaikum, sapaan dan nama itu berubah jadi nama lengkap dengan detail-detailnya. Saya nggak ketik manual. Nanti kalau saya ketik manual gini tremor HP saya, bukan jari saya tremor, bener kan? Ya saya cuma setting sekali saja. Kemudian bisa kirim ucapan selamat ulang tahun, ya selamat ulang tahun dan sebagainya. Kemudian bisa kirim reminder pengingat. Kalau saya nanti jadi pimpinan, jadi bupati, ya saya akan setting setiap hari Jumat. Assalamualaikum, sapaan panggilan. Jangan lupa ya persiapan sholat Jumat, istirahat sejenak untuk beribadah. Salam hormat Bupati Ahmad Denny misalnya kan. Saya ngirim ke yang Islam doang dan yang pria doang. Itu memfilter, ya kan? Kemudian bisa pesan terjadwal sesuai tanggal hari. Saya bisa terjadwal juga. Tiap hari Senin mengingatkan hari Senin jam 6 pagi saya mengingatkan ini link Zoom untuk apel pagi ya. Zat Japri ke ribuan orang ASN. Kemudian bisa ngirim video yang tadi sudah saya sampaikan. Bapak Ibu tinggal ketik medsos, ada medsos saya, ada foto saya, ada YouTube saya, link saya semua ada, ya kan? Dan pesan terkirim dari WA Anda sendiri dan Anda bebas berganti-ganti WA. Gimana Pak Denny? Saya sudah share ke website, saya sudah share ke YouTube, Instagram dan lain sebagainya. Alhamdulillah sudah 300 Pak. Biasanya lama. Ya udah sini, data big data alumni diklat mana? Data rekan-rekan ASN mana? Sini, saya setting di aplikasi saya. Yang ngirim bukan saya, karena data itu bukan data saya. Itu etikanya Bapak Ibu. Yang ngirim adalah panitia. Jadi saya setting dari HP panitia yang ngirim. Jadi saya kondisikan HP panitia jadi server. Saya ngetik di rumah, dia ada di rumah, tinggal scan barcode yang saya berikan di Zoom, terkoneksi sebagai server. Saya tinggal klik, langsung terkirim dari HP beliau. Beliau di rumah, saya di rumah masing-masing. Kita lewat Zoom. Dia bilang gitu, Pak Denny, HP saya jalan sendiri. Biar Pak, itulah digitalisasi. Nggak perlu banyak orang, cuman kita berdua, kita bisa nge-share 1000-an lebih orang. Dan cara kerjanya 6T. Tersistem, terstruktur, terarah, terukur, termudah, dan terimplementasikan. Itu Bapak Ibu yang bisa saya lakukan. Waktunya akan terbatas, saya balikan kembali lagi kepada Bu Wulan. Silakan Bu Wulan. Itu. Baik, terima kasih Pak Denny atas materinya yang disampaikan pada hari ini. Waktu menunjukkan pukul 12 kurang 5 menit. Jadi sebelum untuk menutup, mohon izin kepada Pak Denny mungkin memberikan closing statement bagi Bapak Ibu yang mengikuti webinar pada hari ini. Kami berikan waktu. Pak Denny, monggo. Closing statementnya adalah saya menempatkan diri sebagai masyarakat daerah Bapak Ibu semua. Saya masyarakat meminta please berikan informasi dan edukasi ke saya langsung. Jangan biarkan saya mencari sendiri informasi tentang Perda dan Perkada. Ya. Kedua, go digital or die. Go digital, be unstoppable. Artinya Bapak Ibu harus adaptasi dengan digital. Kalau karir Bapak Ibu, masa depan Bapak Ibu akan aman. Keluarlah dari zona nyaman. Go digital, be unstoppable. Kalau Bapak Ibu adaptasi dengan digitalisasi, tidak ada orang yang bisa menghentikan kecuali, mohon maaf ya, kecuali ada hacker ya. Ini mudah-mudahan gak ada hacker ke saya. Ya, saya terus memberikan informasi dan bermanfaat kepada masyarakat, memberikan manfaat. Ketiga, kalau Bapak Ibu tidak mengurus diri Bapak Ibu sendiri, siapa yang akan mengurus Bapak Ibu sendiri? Jadi jangan menunggu dianggarkan, tapi korbankan anggaran pribadi untuk meningkatkan kompetensi diri. Itu saja yang saya closing statement saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu diskusi dengan saya, bertanya dengan saya. Kalau ada waktu saya akan respon. Kalau nggak ada waktu saya akan respon mungkin agak telat. Semuanya akan saya respon. Itu Bu Wulan, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Ibu Kaban, BPSDM Kalimantan Tengah atas kepercayaannya mengundang saya. Ibu Wulan, Bunda Wulan, saya panggil Bunda Wulan, terima kasih.
dan para panitia semua, terutama MC ya, moderator dan teman-teman semua dan operator, mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.